Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah berhenti sejenak dan memperhatikan bagaimana hutan bekerja? Di sana tidak ada yang memberi pupuk kimia, tidak ada yang menyiram setiap pagi, namun kehidupan tumbuh begitu subur dan melimpah. Itulah keajaiban yang ingin kita bawa pulang ke rumah melalui permakultur. Permakultur bukan sekedar teknik berkebun. Ini adalah filosofi tentang bagaimana kita hidup selaras dengan alam, bukan melawannya. Dalam permakultur, kita belajar bahwa setiap elemen di kebun memiliki peran. Seekor cacing bukan sekedar hewan tanah, melainkan arsitek kesuburan tanah. Hama adalah bagian dari rantai makanan. Permakultur memungkinkan kita menciptakan keberlanjutan yang nyata. Ini adalah perjalanan tentang kesabaran, tentang mengamati sebelum bertindak, dan tentang menghargai setiap tetes air serta sejengkal tanah yang kita miliki. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Langkah awal permakultur adalah observasi. Perhatikan bagian mana yang mendapat sinar matahari paling banyak, arah datangnya angin, dan area yang cenderung lembab atau terkena air hujan. Kenali bagian lahan yang tinggi dan rendah. Air akan selalu berkumpul di titik terendah yang bisa menjadi potensi kolam atau area tanaman yang butuh banyak air. Uji tekstur tanahnya, apakah liat, berpasir, atau gembur, dan lihat tanaman liar apa yang tumbuh di sana. Tanaman perintis biasanya memberitahu kita tentang kualitas nutrisi tanah tersebut. Jika dilakukan di balkon atau teras rumah, perhatikan berapa jam area tersebut terkena sinar matahari langsung. Apakah matahari pagi yang lembut atau matahari sore yang terik? Ini menentukan pilihan tanaman. Persiapan lahan. Dalam permakultur, kita tidak mengenal membajak tanah. Sebelum mulai menanam, tutupi area yang akan ditanam dengan karton atau potongan rumput atau daun kering, lalu tutup dengan kompos di atasnya. Karton akan mencegah dan menghalangi pertumbuhan gulma. Berjalannya waktu, gulma tersebut akan membusuk dan menarik cacing tanah dan mikroorganisme menguntungkan yang membantu mengemburkan tanah dan menambah nutrisi. Tetapi jika ingin terlihat lebih rapi, membuat bedengan sangat dianjurkan. Namun bentuk dan fungsinya berbeda dari bedengan pertanian konvensional. Bedengan permakultur dirancang untuk membangun ekosistem tanah jangka panjang tanpa perlu dicangkul. Jenis bedengan khas permakultur misalnya hugelkultur, di mana bedengan ini dibuat dengan menumpuk kayu lapuk di lapisan bawah, lalu ditutup daun kering, kompos, dan tanah. Kayu di bawah berfungsi sebagai spons penyimpanan air dan sumber nutrisi jangka panjang. Lalu ada bedengan lapis. Ini menumpuk bahan organik seperti karton, jerami, dan kompos langsung di atas rumput. Bedengan keyhole garden. Bedengan berbentuk lingkaran dengan lubang kunci di tengah sebagai akses untuk memberi kompos, sangat efisien untuk lahan sempit. Terakhir, bedengan kontur. Bedengan yang dibuat mengikuti garis kontur tanah untuk menahan dan meresapkan air hujan di lahan miring. Mulai dari skala kecil dan bertahap. Jangan terburu-buru mengolah seluruh lahan. Mulailah dari satu sudut kecil dengan tanaman yang mudah tumbuh seperti bumbu dapur atau sayuran yang sering kita konsumsi. Ini sering disebut sebagai pengelolaan zona 1 sebelum merambah ke area yang lebih jauh. Dalam permakultur, kita menggunakan sistem zona 0-5 untuk mengatur tata letak elemen berdasarkan frekuensi kunjungan dan intensitas perawatan. Tujuannya agar energi kita tidak terbuang percuma. Zona 0 adalah rumah atau pusat kehidupan. Di sini fokusnya adalah efisiensi energi di dalam rumah, misalkan pengelolaan limbah dapur dan penghematan air. Zona 1, area paling dekat atau harian, area yang kita lewati atau kunjungi setiap hari. Zona 2, perawatan semi-intensif, di mana kita menanam tanaman yang butuh perhatian tapi tidak setiap saat. Tanam tanaman buah dalam pot atau tabul pot, tomat atau kandang ayam, bebek, dan kolam ikan jika lahan cukup berada di zona 2. Zona 3 adalah tanaman utama atau komoditas, biasanya untuk lahan yang luas, di mana tanam tanaman pangan utama seperti singkong atau jagung yang jarang butuh perhatian harian ditanam di zona ini. Zona 4 adalah area transisi ke alam liar, biasanya ditanami dengan pohon kayu atau tanaman keras yang hanya dipanen sesekali. Terakhir adalah zona alam liar, area yang dibiarkan alami tanpa campur tangan manusia untuk menjaga biodiversitas atau pengamatan alam.
Mulailah dari pot kecil dulu. Jika sudah berhasil panen dan tanahnya subur, barulah tambah jumlah pot atau luaskan ke area lain. Seiring berjalannya waktu, titik keberhasilan kecil ini akan meluas secara alami. Dari satu pot menjadi 5, dari satu bedengan menjadi sebuah taman. Kita akan menemukan bahwa alam punya cara sendiri untuk berkembang jika kita memberinya ruang. Penerapan zona 1-5 permakultur pada balkon atau teras rumah tetap didasarkan pada prinsip frekuensi kunjungan dan intensitas perawatan. Meskipun skalanya jauh lebih kecil dibandingkan lahan luas, dalam ruang terbatas, pembagian ini seringkali menjadi lebih padat dan tumpang tindih. Misalkan, zona 1 tanam sayuran daun seperti selada, pokcoy, tanaman herbal seperti kemangi, mint, seledri, dan bibit tanaman yang sedang disemai. Letakkan di dekat pintu masuk balkon agar kita bisa memetiknya sambil memakai sendal atau bahkan bertelanjang kaki. Gunakan pot gantung atau rak vertikal untuk memaksimalkan ruang. Di zona 2, tanam tanaman perennial dan produksi menengah. Tanaman yang lebih tahan banting atau memiliki masa panen yang lebih lama seperti cabai, tomat, atau terong. Bisa menggunakan pot besar atau wadah tanam khusus yang posisinya diangkat di atas permukaan. Di zona 3, produksi utama atau sudut balkon. Cocok ditanam tanaman merambat seperti kacang panjang, timun, dan tanaman buah dalam pot atau tabuhan pot. Tanaman merambat dan buah ini dapat berfungsi sebagai penghalang angin atau peneduh alami. Zona 4, area semi mandiri dan pengolahan limbah. Area yang jarang disentuh dan berfungsi sebagai sistem pendukung, di mana pengomposan kecil seperti ember bogasi atau pengomposan ember, serta penampungan air hujan sederhana diletakkan. Zona 5, area liar atau ruang untuk ekosistem. Meskipun tidak ada hutan liar, zona ini adalah sudut kecil yang dibiarkan alami untuk menarik biodiversitas. Tanam beragam bunga atau tanaman asli setempat untuk mengundang serangga penyerbuk dan burung. Penanaman dan perawatan. Penyemaian benih dalam sistem permakultur sangat menekankan pada kemandirian sumber daya dan penggunaan kembali limbah. Gunakan wadah daur ulang seperti cangkang telur, gulungan koran atau kertas, kotak bekas makanan atau minuman, gulungan daun pisang, dan lain-lain untuk menyemai. Pilih benih open pollinate atau pusaka, di mana benih ini memiliki sifat genetik yang stabil, sehingga benih yang akan kita panen menghasilkan tanaman yang sama dengan induknya. Hindari benih hibrida yang biasanya tidak menghasilkan tanaman yang sama persis dengan induknya jika ditanam ulang. Jangan lupa memanen benihnya juga. Biarkan polong atau kacang-kacangan atau bunga-bungaan mengering sepenuhnya di batang tanaman sampai berwarna coklat sebelum dipetik. Untuk tomat, mentimun, atau cabai, biarkan buah sangat matang, ambil bijinya, cuci bersih, lalu keringkan di tempat teduh. Pastikan benih benar-benar kering sebelum disimpan agar tidak berjamur. Simpan dalam botol kaca gelap atau amplop kertas di tempat yang sejuk, kering, dan gelap. Beri label berisi nama tanaman dan tanggal panen. Lalu manajemen mulsa penting dilakukan. Dalam permakultur, tanah tidak boleh telanjang. Selalu tambahkan jerami, daun kering atau potongan rumput di atas permukaan tanah. Alih-alih membuang hasil pangkasan ke tempat sampah, jatuhkan langsung di bawah tanaman. Ini adalah cara memupuk tanaman tanpa harus membeli pupuk dari luar. Nutrisi kembali ke tanah di tempat yang sama. Pastikan saluran air atau parit kontur tidak tersumbat sampah agar saat hujan air meresap maksimal ke dalam tanah atau membuang air. Kumpulkan daun kering, sisa tanaman, atau sampah dapur di sudut kompos. Jangan menyia-nyiakannya, apalagi membakarnya. Kita bisa menggunakan metode kompos berkeli jika ingin cepat menghasilkan kompos atau membiarkannya membusuk dan mengurai dengan sendirinya. Buat juga sistem kompos yang dapat dipanen air lindinya. Gunakan cairan lindi yang diencerkan untuk menyiram tanaman yang terlihat kurang sehat. Jangan gunakan pestisida kimia karena akan membunuh predator alami. Jika ada ulat, biarkan burung atau tawon predator datang. Menanam refugia atau tanaman pelindung juga memaksimalkan kehadiran predator alami dan parasitoid, misalkan bunga-bungaan berwarna cerah dan tanaman rempah. Jika memelihara ayam dan bebek di zona 2, lepaskan mereka secara berkala untuk memakan keong atau serangga pengganggu di area bedeng yang sudah kuat tanamannya. Pengendalian fisik dan mekanis dapat dilakukan. Ambil hama menggunakan tangan atau bersihkan daun dengan semprotan air yang kencang. Buang bagian tanaman yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran patogen dan gunakan alat seperti perangkat feromon dan lampu perangkap. Jika populasi hama sudah melampaui batas, gunakan bahan alami yang ramah lingkungan.
Terakhir, untuk menjaga kesehatan tanaman agar memiliki daya tahan alami yang lebih kuat, lakukan rotasi tanaman dengan memindahkan lokasi penanaman secara berkala. Dan jaga kualitas tanah dengan memberikan kompos alami agar tanaman tumbuh subur dan kuat. Jika ingin menanam pohon buah tetapi lahan terbatas, simak 10 pohon buah ramah pondasi berikut. Klik video pada kiri layar. Jika ingin tahu rahasia mengkompos sukses untuk pemula, klik video pada kanan layar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.